الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ulum rahimakumullah. Pertama-tama marilah pada kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak pernah terhenti, tidak pernah terputus. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Semoga dengan kita mempelajari sabda-sabdanya, sunnah-sunnahnya, kita termasuk dari pengikut beliau yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tema 3 hal yang mengikuti mayat. Jadi 3 pengikut mayat atau jenazah. Kita akan bacakan hadisnya terlebih dahulu, kemudian artinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang artinya, hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang mengikuti mayat. Yatba'ul mayyitu thalathatun. 3 hal yang mengikuti mayat. 3 hal yang mengikuti orang yang meninggal. Apa saja? Masih dijelaskan. Yang 2 akan kembali dan yang 1 bertahan. Fayarji'u ithnan. Jadi ada orang meninggal, 3 hal yang mengikuti, tetapi nanti sampai makam 2 hal pulang. Fayarji'u ithnan, 2 hal itu pulang. Wa yabqa wahidun, yang bertahan, yang setia hanya 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti 3 itu apa saja? Ahluhu, keluarganya. Ada yang meninggal, keluarganya mengikuti sampai ke makam. Wa maluhu, hartanya. Nah, nanti akan kita bahas yang dimaksud harta yang sampai ke makam itu apa saja.
Apa iya mayat itu ketika diantar sampai ke makam ada hartanya yang mengikuti. Kemudian wa amaluhu, dan amal perbuatannya ikut. Tetapi fayarji'uthnan, dua itu pulang. Begitu sampai makam kemudian dimakamkan, diturunkan ke liang lahat, dua pulang. Keluarganya pulang, hartanya pulang. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa yang masih setia itu hanya amal perbuatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, dan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membaca hadis ini, seakan-akan di hadapan kita atau kita berhadapan dengan terminal hidup kita. Kita berhadapan dengan akhir kehidupan kita. Kita berkaca dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sampaikan, ketika orang meninggal mengikuti tiga. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiga hal yang mengikuti orang yang meninggal ini ini rata-rata. Karena ada orang yang tidak diikuti keluarganya. Ada orang yang memang tidak punya harta, apa yang mau diikutkan? Jadi yang pasti yang ikut mesti satu. Yang pasti ikut hanya satu. Tetapi secara umum orang yang meninggal itu maka ada tiga hal ini yang akan mengikuti sampai ke makamnya. Apakah kemudian semuanya itu akan ikut terjun ke liang lahat terus menyertainya, ataukah kemudian ada yang kembali pulang? Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sabdanya ini, dan nanti insya Allah pekan depan masih yang terkait dengan permasalahan ini. Apa sih kemudian amal perbuatan manusia yang menyertainya sampai dan setia sampai ketika orang yang meninggal itu di liang lahat dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sabdanya ini Rasulullah menyampaikan tiga hal itu, fayarji'uthnan, dua pulang dan yang satu bertahan. Tadi sudah dalam arti sudah kami sampaikan, tiga hal itu keluarga, harta, dan amal perbuatan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang mengikuti mayat, yang mengikuti orang yang meninggal sampai ke tempat pemakaman, yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Mohon maaf, ketika kita hampir 2 tahun ini, 1,5 tahun ini, mohon maaf, bahkan keluarganya pun ada yang tidak sampai ke pemakaman. Jadi bahkan ketika dalam kondisi tertentu keluarganya pun tidak sampai ke pemakaman, dilarang. Nah, maka bisa dibayangkan sudah dalam kondisi sendiri tidak ada yang menyertai, kan seperti itu. Maka di sini saya sampaikan, yang pertama yang mengikuti mayat, yang mengikuti orang meninggal adalah keluarganya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarga di sini yang nanti akan kita tahu begitu sampai ke pemakaman kemudian sudah dimakamkan, apa ada kemudian keluarga menunggu sampai beberapa saat lamanya? Tidak ada. Begitu dimakamkan kemudian berdoa pulang. Tidak ada yang kemudian bertahan sampai beberapa jam atau beberapa saat lamanya di tempat keluarga yang meninggal itu. Pasti akan pulang. Jadi pasti akan pulang. Dua hal, satu di antara dua hal ini akan pulang. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana beberapa sabda Rasulullah SAW sebelumnya yang pernah kita bahas, bahwasanya bagaimana keluarga yang kemudian pulang itu,
Ini orang paling dekat terhadap dari orang yang meninggal itu, kemudian tetap ikut. Jadi tetap ikut. Ini pulang kan, semua pulang. Tapi bagaimana menjadikan sesuatu yang pulang itu kemudian tetap ikut terhadap orang yang meninggal tadi? Maka kemudian di sini kami sampaikan, keluarga yang memberikan manfaat adalah yang mendoakan. Maka ketika keluarga itu mendoakan, maka seakan-akan keluarga itu menyertai terus. Seakan-akan akan menyertai orang yang meninggal tadi. Tetapi ketika tidak mendoakan, sudah selesai dengan masuknya orang yang meninggal tadi ke liang lahat. Disinilah kemudian salah satu tujuan hidup kita. Bagaimana kemudian kita menjadikan keluarga kita itu siapapun dia, apakah pasangan hidup kita, ataukah orang tua kita, ataukah anak kita, ataukah kerabat kita, ketika kemudian sudah berpisah dengan diri kita, itu masih memberikan, masih menyertai kita dengan doa-doanya, gitu. Nah, di sini kita bisa melihat, mohon maaf, fenomena. Kadang ada orang yang tidak melakukan. Bahkan orang lain lebih peduli terhadap yang meninggal daripada keluarganya. Yang mendoakan keluarganya tidak mau mendoakan, atau bahkan kemudian jarang mendoakan. Meninggal selesai. Orang lain yang peduli mendoakan dalam rentang waktu tertentu. Mohon maaf, kadang-kadang ketika mendoakan orang yang meninggal di rumahnya, keluarganya tidak sibuk mendoakan, Pak. Hanya sebagai among tamu. Monggo Bapak Ibu masuk, di dalam masih ada tempat. Dia tidak ikut mendoakan. Yang lebih pantas untuk mendoakan yang meninggal adalah keluarganya. Dan disitulah kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama, apalagi mohon maaf kepala keluarga, menjadikan orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya itu nanti akan seperti itu. Begitu meninggal, hasil dari didikannya akan muncul, Bapak Ibu sekalian. Pertama, berbakti kepada orang tuanya, mendoakannya seandainya meninggal orang tua, mendoakannya, menyambung silaturahmi dengan keluarga atau dengan orang-orang yang pernah dekat dengan orang tuanya, dan juga kemudian tidak sibuk dengan warisan. Maka dulu pernah kami sampaikan satu hal yang muncul dari salah satunya ketika ada orang yang meninggal, kemudian masalah nasab itu adalah masalah warisan. Jangan sampai kemudian mendoakan tidak, tapi yang dicari warisannya. Ini maka tanggung jawab terutama kepala keluarga. Tapi secara umum ya kita semua untuk memahamkan diri kita, memahamkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun ayat 14 menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang akan menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Istri, kemudian harta atau anak yang sudah Allah titipkan, maka bagaimana mendidik mereka, memahamkan mereka tentang kehidupan ini. Bagaimana tanggung jawab mereka, tanggung jawab terhadap agama ini. Di dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan seperti itu. Memang manusia atau kita tidak bisa dilepaskan dari keluarga dan harta yang kita cintai. Tetapi jangan sampai kecintaan kita terhadap keluarga, terhadap harta, kemudian melalaikan tanggung jawab kita terhadap agama ini. Kan seperti itu. Maka di sini yang perlu
kita perhatikan sebagaimana tadi kami sampaikan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana harta dan keluarganya itu bisa menjadi amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta, kalau sudah punya harta, bagaimana kemudian harta itu menjadi amal soleh kita. Keluarga juga sama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hasil dari yang namanya anak soleh itu mendoakan orang tuanya. Dan kalau namanya anak soleh itu sebenarnya bukan anak-anak kecil itu yang ikut lomba anak soleh. Nah, namanya anak soleh ya kita ini. Ketika kita selesai sholat kemudian mendoakan orang tua kita, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ini anak-anak soleh. Kalau anak-anak kecil baru latihan menjadi anak soleh. Jadi jangan dikira namanya anak soleh itu anak kecil-kecil itu Pak, yang TK-TK itu. Kemudian ada lomba kesana kemari, lomba adzan, lomba ini. Mereka berproses menjadi anak soleh. Anak soleh ini ya kita ini. Maka salah satu indikasi berhasilnya orang tua mendidik anak adalah ketika mereka mau sholat. Kenapa? Dengan mereka sholat maka sudah bisa dikatakan hampir otomatis orang yang sholat pasti setelah itu mendoakan. Setelah itu dia berdoa. Dan doa yang paling dihafal sejak kecil adalah doa untuk kedua orang tuanya. Doa dari kecil kita yang paling hafal hanya dua Pak. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sama doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling kita hafal dari kecil. Nah, maka ketika kemudian kita alhamdulillah bisa sholat 5 waktu, anak kita bisa sholat 5 waktu, sudah dipastikan orang tua kita sudah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Gitu. Tetapi perlu kita khawatir, kita selalu minta sama Allah ketika mohon maaf ada di antara keluarga kita atau anak keturunan kita yang sulit, masih kemudian sholatnya masih belum genap, sholatnya masih harus didorong. Maka tugas kita adalah minta kepada Allah agar hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi hidayah adalah Allah. Yang kemudian membolak-balik hatinya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Dan namanya doa itu mempunyai kekuatan yang tidak ada batasnya. Kekuatan doa itu luar biasa, Pak. Meskipun mohon maaf, keberhasilan kekuatan doa itu bukan dalam waktu 1 jam 2 jam. Mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun doa yang kita minta sama Allah kemudian baru dilaksanakan. Seperti itu. Maka kalau ada anak-anak kita yang mungkin nakal-nakalnya segala macam, maka orang tua, anak nakal semakin nakal, maka orang tua semakin kuat berdoa. Itu yang pertama. Maka Allah ingatkan di dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-Munafikun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Mengejar harta boleh, Pak. Membuat kita kaya silahkan. Tapi jangan sampai kemudian di saat kita mengejar dunia itu kemudian melalaikan akhirat. Jadi mengejar dunia boleh. Kenapa? Agar kita bisa bersedekah, berinfak, kemudian membantu orang lain. Dengan anak juga sama. Kecintaan seseorang dengan anak-anak itu luar biasa. Tetapi jangan sampai kemudian rasa cinta itu mengalahkan pendidikan kita terhadap mereka. Ini ada sebuah contoh. Saya lihat dengan mata kepala sendiri ketika umroh, Pak. Nah, ada salah seorang keluarga membawa putranya. Ketika subuh biasanya pada ke masjid. Nah, saya tanya, si ini mana? Putranya kok nggak ikut? Mesake Mas, dingin banget. Biarlah tidur dulu, nanti kalau kita sudah pulang baru dibangunin. Mesake gitu.
Mungkin kita juga di rumah seperti itu. Kasihan malam sedang mengerjakan tugas. Tapi tanggung jawab orang tua jangan sampai kemudian dikalahkan dengan rasa itu. Kecintaan terhadap anak jangan sampai kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Meskipun kalau mengingatkan juga perlu trik, perlu metode. Jangan sampai kemudian dibangunkan atau kemudian diperingatkan malah kemudian tidak menerima kita. Ada metodenya juga. Ini yang pertama. Keluarga ini begitu sampai makam selesai pulang. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah penjelasan yang kedua. Nanti ada salah satu sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan itu. Yang kedua, harta. Tadi saya sampaikan, apakah harta itu ikut sampai ke makam? Kira-kira ada yang ikut sampai ke makam nggak Pak hartanya Pak? Apa? Ya? Ada? Apa Pak? Oh, mobilnya ikut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka menarik di sini para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan harta yang sampai ke makam itu kalau dulu itu orang punya budak, meskipun sekarang tidak ada ya. Budaknya itu ikut sampai ke makam. Begitu tuannya dimasukkan, budaknya pulang. Kenapa? Budak ini harta, bisa diperjualbelikan. Tetapi kemudian yang kedua yang dimaksud dengan harta ini adalah, nah di sini saya tulis kemuliaan. Yang dimaksud dengan harta ini adalah kemuliaan seseorang. Dia mulia dengan jabatannya, dia mulia dengan pekerjaannya, dia mulia posisinya di masyarakatnya. Begitu kemudian dia meninggal, maka orang akan berbondong-bondong takziah, kemudian mengikuti sampai ke makam. Semakin mulia seseorang dalam hidup ini, maka akan semakin banyak yang mengikuti sampai ke pemakaman. Nah, orang-orang inilah yang kemudian dikatakan sebagai harta. Kenapa harta? Karena mereka menganggap orang ini karena kemuliaan tadi. Boleh jadi pernah diberi, boleh jadi pernah mendapatkan empati, boleh jadi pernah ditolong. Nah, ini kemudian dikatakan sebagai hartanya, yaitu orang-orang yang mengikuti sampai ke pemakaman selain keluarga. Ini kalau dikatakan itu harta mengikuti sampai ke makam tetapi kemudian pulang. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad atau Broni, dikatakan, saya bacakan artinya. Rasulullah SAW bersabda, akhillau ibni Adam thalathah. Sahabat-sahabat akrab anak Adam itu ada 3. Ini menjelaskan hadis ini. Sahabat atau seorang yang beberapa hal yang dicintai oleh anak Adam itu 3. Yang pertama, mengikutinya sampai dicabut nyawanya. Yang pertama, dia akan ikut terus. Tapi begitu dicabut nyawanya, udah, dia mau ikut. Siapa? Hartanya. Kemana-mana pakai handphone. Dalam handphonenya ini banyak aplikasi kayak ATM, M-banking banyak Pak, mungkin gitu Pak Tri. Kemudian wah banyaklah, kemana-mana hartanya dibawa-bawa, jamnya, pakaiannya luar biasa. Begitu meninggal lepas semua, jamnya dilepas, pakaiannya yang bagus-bagus dilepas, kemudian mungkin HP-nya yang mahal lepas, kunci mobilnya kemana-mana dibawa dilepas. Begitu meninggal lepas semua. Dia dimandikan, ya hanya pakai pakaian 2 lembar kain, nggak lebih. 2 lembar kain nggak bisa milih. Nggak tahu kalau kemudian ini wasiat, saya nanti kalau meninggal minta tolong kain kafannya dari sutra. Kalau mau seperti itu siap-siap dulu Pak, panjenengan beli kain putih dari sutra, kemudian taruh di lemari. Besoknya istrinya bingung, kok ada kain putih malah diumpetke nanti, meten-meteni. Jadi yang pertama
mengikuti sampai dicabut nyawa. Kemudian yang kedua mengikutinya sampai ke makam, yaitu keluarga. Kemudian yang ketiga mengikutinya sampai ke mahsyar, sampai ke akhirat nanti. Yang mengikuti hanya sampai dicabut nyawanya adalah harta. Yang mengikut sampai makamnya adalah keluarga. Dan yang mengikutinya sampai ke mahsyar adalah amal perbuatannya. Maka yang paling cepat berkhianat terhadap orang yang paling dicintai adalah harta. Meskipun dalam kehidupan di dunia ini yang paling kita cintai, tapi yang paling berkhianat ya harta. Begitu selesai tuannya mati, udah pergi dia, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hakikat dari harta yang selama ini kita usahakan. Maka kemudian kalau dalam surat At-Taubah itu wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Wah, kita mencari dunia itu Masya Allah luar biasa. Tetapi begitu kemudian kita tiada, dia yang paling cepat meninggalkan kita. Keluarga yang kadang-kadang disia-siakan, dia masih setia, Pak. Kadang-kadang masih disia-siakan, disakiti, wah dia masih setia sampai ke pemakaman. Itu yang disakiti. Ada lagi yang disakiti terus menerus, nggak pernah balas, yaitu amal perbuatannya. Jadi amal perbuatan kita, sesuatu yang seharusnya bisa kita lakukan dengan baik, tidak kita lakukan, malah kemudian ngikutin kita terus. Kemanapun kita pergi diikutin terus. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, itu yang kedua terkait dengan harta. Maka dari sabda Rasulullah SAW ini, kita seharusnya bisa bersikap dengan apa yang kita usahakan itu, baik harta kita, jabatan kita, pekerjaan kita. Apakah kemudian nanti sampai pada batas kita dicabut oleh nyawa kita dicabut oleh Allah, ataukah kemudian yang kita usahakan masih kemudian memberikan tambahan terhadap diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yaitu harta. Baru kemudian yang ketiga, yang tersisa dan setia terhadap orang yang meninggal tadi adalah amaluhu, amal perbuatannya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal perbuatan yang setia terhadap kita itu bukan hanya amal perbuatan baik, yang baik dan buruk setia, ikut terus sampai nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengadilannya. Ditanya. Nah, sebelum ditanya mereka bersaksi, ya Allah, saya dulu tangan saya bisa melakukan ini, kemudian kaki saya melangkah untuk ini, kemudian mata saya untuk ini. Semua bersaksi, kecuali mulut kita yang kemudian dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amal perbuatan, setia dia. Maka bagaimana kemudian kita mencari amal yang setia itu? Kan pertanyaan kan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian yang mengikuti kita ini, kesetiaan itu adalah kesetiaan yang baik. Apakah itu lahir dari amal ibadah kita, ataukah kemudian lahir dari amal soleh kita? Ibadah ya tentunya harus kita kejar sekuat mungkin. Kemudian amal soleh juga sekuat mungkin. Nah, amal soleh itu apa? Ada sebuah ungkapan yang menarik, yang namanya amal soleh itu adalah solihun li nafsihi wa solihun li ghairihi. Amal soleh itu adalah semua perbuatan yang baik untuk dirinya sendiri, solihun li nafsihi, baik untuk diri kita sendiri ketika kita melakukan, ataupun solihun li ghairihi, baik untuk orang lain. Artinya kita menjadi orang yang bermanfaat. Kalau amal soleh itu hanya kita fahami sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri, ya kita hidup menjadi orang yang egois. Yang penting saya baik untuk saya. Tetapi solihun li ghairihi, baik juga untuk orang lain. Dan inilah nanti yang kami jelaskan tadi tentang orang-orang atau harta kita yang akan mengikuti kita sampai ke pemakaman selain keluarga.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, ada penjelasan sedikit dalam sebuah hadis riwayat Muslim tentang harta itu. Suatu ketika Rasulullah SAW membaca surat At-Takatsur. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, begitu. Jadi bermegah-megahan itu mencelakakan kalian sehingga kalian masuk ke liang kubur. Kemudian anak Adam membanggakan hartanya. Mali, mali, ini hartaku, ini milikku, ini yang saya usahakan, ini yang saya dapatkan. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai anak Adam, tidaklah kamu memiliki hartamu itu kecuali apa yang kamu makan kemudian habis. Kan kita miliki itu, kita makan tapi habis. Kemudian yang kamu kenakan kemudian usang, kita pakai lama-lama juga rusak. Tetapi yang ketiga, yang engkau sedekahkan, ini tidak kita rasakan, tetapi dia akan kembali kepada kita. Yang kita rasakan, yang kita makan, kita pakai habis. Tapi yang kita berikan ke orang lain, itu malah kemudian kembali terhadap diri kita. Ini peringatan dari Rasulullah SAW agar kita bijak dengan dunia yang Allah berikan. Semoga apa yang Allah amanahkan kepada kita ini bisa menjadi amal soleh kita yang akan menyertai kita sampai ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah pekan depan kita masih bahas tapi terkait dengan amal perbuatan itu. Wallahu a'lam.